Oke, halo Alvino. Oke. Jadi buat teman-teman yang nonton, hari ini tuh kita lagi ngerjain tugasnya Madika yang tujuannya tuh sebenarnya untuk mempererat lah antar teman seangkatan supaya angkatan DTM 21 ini makin solid dan satu rasa. Tuh. Benar banget. Sebelumnya, boleh gue perkenalan diri dulu. Nama gue itu Ariel Ilyasa Fadila, biasa dipanggil Ayel. Dari DTM 2021, asal sekolah gue SMAN 34 Jakarta. Untuk sekarang ini bertempat tinggal atau berdomisili di Jakarta Selatan, pinggiran Depok, pinggiran Jakarta. Mana tuh? Di Andara, gue yaitu Andara. kalau lu pernah nonton Trans Entertainment, ada Green Di Andara, situ tuh. gue sekomplek Nah, tuh. Tuh. ya udah sekarang gue kenalin diri gue. Nama gue Muhammad Alvino Musa Fajaran, biasa dipanggil Gendas dari DTM 2021. Gue dari asal sekolah gue dari SMAN 28 Jakarta. Terus gue sekarang tinggal di Jakarta Timur. Terus Jakarta Timurnya itu pinggiran juga sama. Jadi deket Pinggiran mana tuh? antara Ranco, deket Ranco. Ranco kan masuk Oh, selatan berarti tuh. pinggiran Jakarta dan Timur. Kalau gue, Iya, Jakarta dan Timur, benar. Jakarta Selatan dan Timur. Selatan dan Timur, ya. Kalau gue kan Jakarta dan Depok. Oke, Iya, nah benar. sebelumnya gue mau tahu dong nih, Dats, Apa? lu tuh masuk UI via jalur apa sih? Gitu. Oh, gua masuk UI dari jalur SNMPTN. Kalau lu dari mana ya? Dari jalur apa? Sama, gue kebetulan sama Sama. SNMPTN. Tapi Iya. gue merasa SNMPTN ini mungkin ada kaitannya sama online school. Jadi, kan kalau online school ya lebih ringan lah ya menurut gue dibanding sekolah offline secara tugas atau Zoom, KBM kan juga dikurangin. Jadi, menurut gue ada dibantu juga. Jadi gue sih yang penting ngerjain tugas, rajin, ngumpulin sebelum deadline. Alhamdulillah sih nilai nggak pernah turun, malah naik. Mungkin itu juga yang ngebantu gue untuk dapat kuota SNMPTN. Tuh. Ngebus nilai ya. Iya, Istilahnya ngebus nilai. Nah, benar. Memanfaatkanlah sebaik mungkin. iya. Ya sama sih gue kayak lu. Kalau online gini bikin nilai gue jadi naik gitu. Kayak semester sebelum-sebelumnya tuh nilai gue kayak standar aja, pas semester akhir ini naik Sorry, deh. Dat. Gue agak Nah, motong. bagus banget tuh. Kenapa? Lo di sini nge-lag, Nat. Coba boleh off cam terus on cam lagi nggak, Nat? Oke, siap. Nge-freeze gitu. Udah belum? Oke, aman, aman. Sip. Oke. Ya udah, pokoknya gitu, sama ngebus nilai. Terus ya udah, gue juga sebenarnya nggak expect bakal masuk ke pemeringkatan 72 besar itu. Nah, ya udah, namanya rezeki, nggak ada yang tahu kan. Tapi ngomong-ngomong Iya. soal 3428 kan sebenarnya nih kita ini kan antar sekolah Aduh, kan iya. agak terjadi sedikit rivalitas baik akademis maupun non Rivalitas iya, maksudnya kan akademis. sering Benar. dikaitkan gitu loh. Kalau nggak Iya, 8 ya 34, kalau nggak 34 keempat, ya 28 gitu-gitu kan. 28. Iya. Nah, tapi sebenarnya nih buat teman-teman yang nonton mungkin kalau nggak tahu, sebenarnya Hmm, kayak rumor-rumor begitu sih ya ada benernya dan ada salahnya juga. iya, benar. Coba gimana kalau dari lu deh, nanti gue tambahin. Oh, iya, kalau misalnya rumor-rumor tentang persaingannya itu emang ada yang benar, ada yang salah. Kayak contohnya rivalitas di pemeringkatan sekolah. Nah, Bener. itu kan ya kan itu Ya, benar tuh kalau itu kan rivalitas. ada istilahnya sisi positif. Jadi kita berlomba-lomba Ya, untuk menunjukkan siapa yang lebih berprestasi atau lebih terbaik nah, gitu. benar. Iya, benar. Karena memang Biasanya apa tuh ya, dari dulu 28 sama 34 tuh kayak
kejar-kejaranmu salip-salipan nilai, kadang 34 di atas, 28 di Ya, bawah, kadang 28 di atas, 34 di bawah, gitu sih. Apa ya? terus Kayak apa Nat sebenarnya? terus dulu ya. Oh gua, ya udah. Terus Ya, apa ya menurut gue itu buat teman-teman semua yang mau masuk 28 atau 34, misalkan nilainya sebenarnya nilai gue tuh bisa-bisa aja masuk 28, cuma gue lebih memilih 34 karena mungkin lebih dekat lah dari rumah. Nah, untuk teman-teman yang bingung masuk 28 sampai 34 sih, sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kayak sebenarnya nggak jauh beda kok kalau misalkan orang bilang kayak, oh anak 28 tuh beda sama anak 34, anak 34 tuh pinter tapi gaul juga, beda sama anak 28 yang belajar mulu. Gimana Ndat? Tanggapan Ndat? Menurut gue sih enggak ya. oh itu. Enggak. Sebenarnya itu sama aja. Terus tadi benar kata lu, sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Sebenarnya ada sih beberapa orang yang belajar terus, nggak mikir sosial gitu. Terus ada yang sosial banget gitu. Sebenarnya tergantung sama orang yang masing-masing aja. Toh juga apa malah kalau bisa dibilang 28 dalam 1 tahun lebih banyak acara ya dibanding 34. Iya, bener, bener banget. Jadi 28 tuh, apa? hah? 28 tuh setahun bisa ada berapa ya? 7 acara lebih apa? Banyak banget tuh. Iya benar. Gue sebagai Heeh. jadi apa ya buat teman-teman di luar sana yang melihat kalau 34 itu lebih gaul apa gimana? Ya sebenarnya enggak juga karena semuanya itu ya gue bilang kan tadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau emang diri kita masuk 28 tapi emang kayak pengen eksis atau gimana juga bisa. Kalau misalkan kita masuk 34 cuma mau fokus belajar doang juga bisa kok gitu. Tapi terus balik lagi ngomongin soal rivalitas, kalau yang di non akademik apa nih? Nah, kan tadi gue ngasih contoh yang akademis nih. Kalau di non akademik, salah satu contohnya basket kah sih? Iya. Basket benar. Iya. Di Apalagi pas DBL tuh. Nah, Nah, kalau di DBL sih apa ya? Net, sorry net, freeze lagi net. oke, gue matiin Coba. lagi. Matiin lagi. Dah. Nah, Nah, kalau di DBL itu apa ya istilahnya juga kita juga emang udah rivalitas ya di mana-mana biasanya kalau iya. entah misalkan 28 lomba di mana atau 34 lomba di mana biasanya pasti ada gitu misalkan 34 lomba DBR atau 28 lomba misalkan Sky Battle acaranya Lab School Kebayoran itu ada aja pasti 34 lawan 28 tuh konflik 28. kejadian karena memang juga Iya. apa yang bisa dibilang ya walaupun nggak jago-jago amat sih cuma ya bisalah Rivalnya itu. ketemu Iya. di semifinal atau final gitu kan. Iya. Biar Nah, asik juga kan acaranya. benar. Rame gitu. Kalau misalkan teman-teman semua yang ngelihat kalau kita ini apa ya istilahnya kalau waktu supporteran gitu bener-bener yang kayak wah ngejelekin satu sama lain apa gimana Nah, padahal ya itu sebenarnya sama aja kayak istilahnya itu sebatas di dalam gor atau di dalam acara itu cuma iya. selepas dari itu kita udah kelar acara itu ya kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol bareng kayak orang biasa aja. Iya. Lupain gitu. Yang Jadi penting kayak apa tuh yang penting asik. Yang iya penting asik yang kan. apa Iya. istilahnya tuh memeriahkan acara yang Nah, gitu jadi iya biar bener. biar yang kan banyak juga nih misalkan kan anak-anak 28 atau 34 kan memang banyak lah yang istilahnya males gue ngikut supporteran gara-gara ngebuang-buang waktu apa gimana tapi kalau melihat wah supporteran itu seru ya malah yang lain yang diem-diem juga bergerak inget sih Iya, bener. gimana Nah, terus apa lagi nih apalagi nih rival kita? coba deh lu tanya gue Anda apa gimana tadi kan gue udah nanya lu nih Iya, iya. Gue tanya lu deh. Kalau misalnya di 34 tuh acaranya apa nih sih ya? Maksudnya yang bagus gitu kan kayak 28 kan banyak acara gitu. Terus hmm. 34 tuh kayak ada acara-acara kayak banyak acara gitu nggak sih? Kayak acaranya apa aja gitu?
kalau di 34 sih apa ya, sebenarnya mirip-mirip juga sama 28, banyak acara. Cuma memang istilahnya kalau 28 itu kan benar-benar dipublikasikan. Kalau 34 tuh kadang acaranya tuh ya dipublikasiinnya sama anak-anak OSIS doang atau OSIS MPK lah istilahnya. Tapi kayak misalkan Kartinian apa gimana gitu ya masih banyak juga. Tapi yang acara event paling gede itu sih namanya HSC 34. HSC itu High School Celebration gitu. Ya intinya pentas seni gitu, ngerayain ulang Iya tahun ya. 34 Hmm. gitu. Gue sempat dengar-dengar sih tentang HSC. Asik. Ya sih. Kan kita ini apa istilahnya sudah sering ya, walaupun Iya, kadang ini juga tetap kontek-kontekannya iya banyak benar. gitu. Iya, beda. Terus gue Apa mau tuh? nanya lagi ya. Apa tuh? Terus Masih selama tentang PPK, oh oh berarti enggak, udah 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 out udah of mulai topic ya, oke. udah ganti. Iya, Oke, yang lebih So, universal aja kali ya. iya, iya, iya. Selama PPKM gini, biasanya lu ngapain sih? Atau ada Apa ya? apa gitu, kegiatan apa? Kalau PPKM begini sih kan ya sebelum-sebelumnya sih mungkin agak-agak gabut ya, tapi dengan adanya MADK gini, terus kayak PSAF, PSAD itu jadi kayak yang biasanya gua gabut, tapi malah istilahnya mengisi kayak, tapi dengan ngikutin MADK atau kayak gitu kan, ya istilahnya materi-materinya juga bermanfaat juga buat kita, misalkan mengenal gimana sih rasanya kuliah di UI atau aktivitas apa aja sih yang bisa dilakukan di UI. Jadi selain gue join yang MADK atau ya istilahnya tentang dunia perkuliahan ini, palingan apa ya, ya gue sih jujur aja gue nggak pernah olahraga, nah jadi kayak gue bocahnya di kamar mulu, main HP, main game, atau enggak paling sesekalinya keluar ya paling manasin mobil atau manasin motor disuruh bokap nyokap gitu, yang sekalian refreshing aja. Aduh, that's gue nge-lag ya. Gua Halo? kayaknya deh. Nah, gue kok internet connection gue unstable. Ya jadi nge-freeze lagi, Nats. Coba Nats, dimatiin, nyalain lagi, Oh Nats. iya, Sorry, oke, sorry. Oke. oke, udah. Nah, itu sih kalau kegiatan gue sama PPKM gitu ya. Iya. Dan juga asal lu tahu, gue nih itu, Nats, penyintas COVID, asik. Wah, asik. Sama dong, gue juga. Oh, lu juga penyintas COVID? Iya, gue juga penyintas COVID. Gue itu kenanya itu... Nats, nge-freeze lagi, Nats. Sorry, Nats. Sorry, sorry. Udah, Gue belum. itu kenanya itu pas Hamin 2 minggu PPKM kalau nggak salah. Jadi pokoknya Hamin sebulan deh kayaknya. Antara Sama 3 dong. minggu atau sebulan. Pokoknya pas baru sembuh, itu pengen udah Hmm, kangen keluar-keluar gitu malah PPKM. Jadi akhirnya ya udah jadi anak rumahan lagi. Cuma menurut gua iya. dengan ada PPKM ini sih membantu banget sih, dalam artian waktu kemarin untungnya waktu kemarin pas lagi rame COVID, ya mungkin gua sama Gendat ini salah satu yang kena juga ya, yang dari yang kemarin yang lonjakan tinggi banget Iya. itu. Cuma ya yang penting stay at home, juga kesehatan juga, protokol kesehatan. Ya alhamdulillah sih sekarang PPKM ini lumayan efektif ya, grafik COVID udah lumayan Nah, menurun ya. ya udah lumayan menurun. Yang Soalnya kemarin tuh COVID lagi parah-parahnya kan. yang Banyak kemarin meninggal. rekor berapa penyakit yang orang terjangkit COVID, sekarang rekornya berapa kesembuhan per hari. Iya, benar. Jadi ya gimana nih, Dats, tanggap? Oh iya, malah gue cerita ya. Kalau lu ngapain aja, Dats, dalam PPKM ini, di PPKM ini, sama apa sih tanggapan lu terhadap kebijakan ini? Asik. Nah, kalau selama PPKM gini sih gue sebenarnya sama kayak lu sih ya. Kayak cuman main game kan, soalnya kan PPKM nggak boleh keluar, terus apa-apa kan ditutup kan, nggak bisa makan dine in, terus Iya. udah kan. Terus ya udah gue sih sama sih kayak lu. Tapi kalau gue diselingin olahraga sih, agak olahraga gitu kayak misalnya 3 hari sekali gitu ya.
sempet-sempetin aja. Soalnya kalau misalnya nggak olahraga tuh kayak ada yang kurang aja kalau menurut gue ya gitu. Gue juga main game juga. Terus kan selama PPKM gini kan kita juga ada MADK, PSAF, Hmm, PSAD kan. Nah itu kan juga ngebantu banget lah buat ngilangin gabut. Kan juga bermanfaat juga kan buat kita gitu kan acaranya. Kayak ngerjain tugas gini kan bagus juga. Jadi kita bisa lebih tahu dunia perkuliahan kan gitu. benar. Heeh. Nah, tapi apa uh, dengan adanya PPKM ini tanggapan lu gimana, Dats? Kalau gue sih jujur aja, kalau gue sih ya ada pro dan kontra lah. Cuma yang gue sebutin pro aja karena Hmm. kontranya sebenarnya cuma kayak ya pendapat pribadi aja sih karena kangen keluar aja. Nah, kalau lu gimana, Nah, Dats? sama. Iya, kalau gue sama sih. Gue juga kangen keluar banget. Terus gue juga kangen makan di dine Iya, in gitu. benar-benar Iya, itu 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 lebih yang nikmat sih. Heeh. nggak Kalau makan bisa dine in, digantiin. ya kalau dine in tuh kayak lebih enak aja gitu daripada makan di rumah. Terus Mm-mm. terus kalau positifnya ya ngurangin angka COVID sih, nurunin gitu ya. Ya udah Benar. gitu sih sebenarnya kalau menurut gue. Sama Hmm. ini sih sebenarnya PPKM gini ya kalau kemarin sebelum PPKM kan istilahnya apa ya, new normal atau PSBB transisi gitu kan, ya istilahnya walaupun tetap kita prokes apa gimana lah, coffee shop atau kafe-kafe itu dibuka. Sebenarnya sih niatannya sih ini pengen, gue sih jujur aja pengen ketemu anak-anak DTM yang lain gitu, nggak cuma Hmm. kan kalau sekarang kan dari kemarin kita podcast atau enggak gathering dan kayak sekarang gini ya menurut gue akan jauh lebih asik atau lebih dekat lagi, maksudnya ya istilahnya lebih akrab lah kalau misalkan offline gitu sih. Jadi Ya. itu mungkin salah satu kontra dari kebijakan PPKM ini karena Hmm. menyulitkan buat kenalan gitu sih kalau gue. Gue sih setuju ya, tapi semoga aja PPKM udah nggak diperpanjang lagi biar Iya, kita bisa DTM bisa ketemu gitu kan. Mungkin iya, nanti pas ambil jakun gitu atau benar. nongkrong di mana gitu kan. Nah kan Asik. main tuh asik jadi akrab-akrab kan Jadi lumayan. menjadi lebih satu dan menjadi lebih dekat gitu ya. Asik. Nah bener banget. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Jakun nih, Dats. Kan lu ini, Iya. Dats. Lu kan, kita kan sama-sama penyintas COVID. Iya. Dan lu juga sama kan katanya sebelum PPKM. Nah, Hmm. kira-kira lu udah vaksin atau belum nih, Dats? Oh vaksin. Kalau vaksin, kalau misalnya yang gue baca dari internet terus gue denger berita katanya sih kalau pecintas COVID selama 3 bulan ini tuh nggak boleh buat divaksin. Nah, Soalnya imunnya kan masih ada kan, maksudnya imun dari itunya kan masih ada. Jadi kalau misalnya imun ditambahin imun lagi, kebanyakan imun kan bahaya juga sebenarnya. nah, nah di sini Hmm. gue ingin meluruskan nih, Dats. Sebenarnya itu 3 bulan itu bukan tidak ada hubungannya dengan kesehatan, Dats. Tapi Oh, terus kenapa gimana sih tuh? itu tuh istilahnya kebijakan pemerintah? Kenapa sih kalau kita udah kena COVID nggak diutamain vaksin? Karena kenapa yang itu duluan, bukan karena antibodinya sih, malah jadi istilahnya karena dulu kan vaksin masih dikit. Jadi yang Ya, diutamain kalau yang udah pernah COVID kan dia punya imun ya, imun. antibodi gitu ya. Sedangkan kalau yang belum pernah kan nggak punya. Makanya 3 bulan itu sebenarnya tujuannya untuk memprioritaskan yang belum pernah kena COVID. Nah, terus gue ada info yang keren banget nih, Nat. Apa tuh Jadi ya? di UI itu Hmm. nyediain vaksin massal gratis buat umum bisa, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia. Mau itu maba pun kayak kita juga bisa, Nat. Hmm. Nah, Terus terus kalau kemarin kita, gue nanya, karena hmm. gue baca, Nat, ini juga malah menurut epidemiolog UI itu, gue diceritain nyokap gue kalau kita COVID 1 bulan yang lalu, habis itu sebulannya kita vaksin, itu antibodi kita bisa 10 kali lipat dibanding orang Wih. yang vaksin setelah 3 bulan COVID. Oh. Nah, jadi saran gua, mumpung UI itu ngadain vaksin Terus, gratis 1.000 dosis per hari,
Dan gue kemarin udah nanya, boleh nggak penyintas COVID yang belum 3 bulan, dan kemarin kata UI udah boleh, gara-gara vaksin sekarang itu udah mulai banyak gitu. Jadi Gitu. buat lu Nats, kalau misalkan mau vaksin, gue juga mau vaksin sih, siapa tahu bisa bareng apa gimana gitu. Ya. Oh, lu mau vaksin di UI juga ya? Ya, Oh, lu udah daftar belum? belum. Kalau mau barengin aja nanti. Deh, pas sama ya udah deh. Oke. Ntar barengin aja deh. Iya. Yoi. Nggak kerasa udah 20 menit ngobrol-ngobrol. Ya, pokoknya sekali lagi gue ucapkan buat teman-teman yang mau vaksin, itu bisa daftar vaksin di UI gratis 1.000 dosis per hari. Gitu, guys. Iya. Terus juga antriannya cepat kok. Setahu gue itu paling lama sejam lah. Itu buat ngelakuin semua prosesnya gitu. Bisa daftar online. Oke. Udah nggak kerasa 20 menit ngomong. Thank you ya, Ndat. Kita udah ngobrol-ngobrol gini. Kalau gue ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, teman-teman.